Ingat sekali lagi, wahai akhwat, jangan pernah kau benci dengan poligami. Walaupun engkau tidak siap untuk dipoligami, tapi jangan pernah haramkan poligami karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, wahai para jomblo, ayo nikah. Ibadah, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi walil tuqa hatta nahat qulubahum linahwihi wa min azimi lam tahwihi hatta fa'uribat ma'na dhamiris sani fa'urifat bil hani wal alhani wassalatu ma'as salami li afik min azimi afsahil khalaik Muhammadin wal ali wal ashabi. Selamat melaksanakan qiyamul lail. Baik, ketika kita berbicara tentang poligami, banyak wanita yang tidak menyetujuinya, bahkan menolaknya. Adapun ketika seorang tokoh besar yang mempengaruhi dalam masyarakat, jika dia melakukan poligami, pasti banyak masyarakat yang menjauhinya. Lelaki memahami, mengatakan bahwa lebih baik berpoligami daripada selingkuh. Padahal yang lebih baik itu tidak berpoligami dan tidak selingkuh. Meskipun berpoligami itu ada dalam syariat Islam. Mengenai ini bagaimana tanggapan Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita bicara poligami, ada satu hal yang harus dipahami oleh akhwat, bahwa walaupun antum tidak siap untuk poligami, walaupun antum benci dengan poligami, tapi satu yang harus antum ingat, jangan pernah mengharamkan poligami karena itu adalah syariat Islam. Makanya dalam Al-Quran, Faqihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Wahai laki-laki, nikahilah perempuan masna 2, wa sulasa 3, wa ruba 4. Jadi kita boleh menikahi perempuan masna 2, wa sulasa 3, wa ruba, bahkan sampai 4. Walaupun memang harus ada yang kita fahami, fa in hibtum alla ta'dilu, apabila kita mampu berlaku adil. Kalau tidak bisa adil, fawahidan, maka cukup satu saja yang kau pertahankan. Banyak ustadz-ustadz di panggung-panggung itu mengatakan nikah itu ibadah. Betul, nikah ibadah. Dan yang namanya ibadah gak perlu kita pamerkan. Jadi ria, ujub, sombong. Kemudian nikah diam-diam. Islam itu ingat, akhlak. Memang tidak ada kewajiban dan hak untuk izin kepada istri untuk poligami. Tapi ada adabnya, ada akhlaknya. Antum minta izin, minta ridho sama istri. Kalau istri tidak mengizinkan, ngapain antum poligami? Antum bisa menyakiti satu wanita hanya untuk wanita lain. Jangan apalagi menikahi janda. Makanya teman-teman banyak bilang, menyelamatkan satu janda dengan membuat janda anak orang lain. Antum sia-siakan istri. Dan banyak orang yang poligami kehilangan semuanya. Punya anak, punya istri, punya rumah, punya harta yang banyak. Poligami hanya wanita cantik. Akhirnya dia kehilangan semuanya. Anak-anaknya tidak senang dengan dia. Rumahnya diambil sama istri yang lama. Kehilangan semuanya. Kemudian istrinya yang baru pun tidak bisa memberikan anak dan keturunan untuk dia. Antum rugi karena poligami. Silahkan antum poligami dengan akhlak. Dan ada 3 kategori, Bun. Orang yang bisa poligami, yang pertama ustadz kiai. Kiai poligami wajar. Kenapa? Akan makin banyak generasi-generasi yang islami. Dan dia bisa mendidik istri-istrinya dengan ilmu-ilmu. Bikin taklim kajian di rumah. Mendidik istri dengan baik. Yang kedua pejabat. Karena bisa melindungi wanita dengan jabatannya. Yang ketiga orang kaya. Yang ketiga orang kaya karena bisa memberikan nafkah yang cukup. Bahkan lebih kepada wanita-wanita yang dia nikahi. Jadi antum di rumah nih bro, bukan ustadz, bukan kiai, bukan apapun pejabat, kemudian bukan orang kaya pengen poligami, gak usah mimpi, gak usah mimpi. Satu wanita yang kau nikahi belum bisa kau berikan nafkah yang cukup. Wanita yang kau nikahi belum bisa kau berikan kebahagiaan yang sempurna. Terus antum pengen cari yang lain. Walaupun ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda miskin. Dia bilang, ya Rasul, saya ini miskin. Supaya saya ini kaya raya gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Nikah. Nikah itu pintu rizki. Habis nikah, dia miskin, makin miskin. Akhirnya dia bilang, ya Rasul, saya udah nikah tapi masih miskin. Apa kata Rasulullah SAW? Nikah lagi, dia bingung. Udah miskin disuruh nikah lagi.
Tapi kata Rasul, karena Rasul yang sampaikan bahwa pemuda ini menikah lagi. Begitu dia menikah lagi, menikah sampai yang ketiga kalinya datang lagi. Ya Rasul, saya udah nikah ketiga kalinya. Ini bukan miskin lagi, ini udah fakir, buat makan aja udah gak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nikah lagi aja. Makin bingung. Tapi pemuda ini sami'na wa ta'ala. Dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nikah lagi. Dan ternyata rahasianya, istrinya yang keempat ini pintar ngejahit. Istri pertama diajarin ngejahit, kedua ketiga diajarin ngejahit. Semua pintar ngejahit sampai pemuda ini punya distro terbesar setelah milik Khadijatul Kubra. Kaya raya dia. Kenapa? Karena dia menikah. Ini bukan memotivasi teman-teman untuk poligami. Ini hanya sebuah gambaran saja bahwa ternyata menikah itu pun menjadi pintu rezeki. Dan jangan takut-takut menikah dengan alasan apa ia bisa memberikan nafkah anak orang. Gak usah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kau taat dan patuh saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika tentang poligami ini kan kita lihat ya, ternyata masih banyak yang jomblo ataupun single di luar sana tuh. Gimana? Makanya yang jomblo-jomblo antum cepet nikah. Nikah itu ibadah. Ngobrol-ngobrol santai seperti ini aja menjadi ibadah. Ngobrol santai sama istri itu ibadah. Nah, ada guru saya bilang, Sat, kita ngobrol santai sama istri ibadah. Dia bilang apa? Gak usah cuma ngobrol aja. Itu insya Allah. Tapi begini, silahkan antum nikah bulan Ramadan JJS sama pacar, gak ada manfaatnya. Gimana pahala puasa antum? Untung sekarang PSBB. Dulu Ramadan di tahun-tahun yang lalu kan seperti itu. Boncengan sama yang bukan mahram, muda-mudi. Gimana caranya antum puasa? Apa alasannya cari takjil? Makanya antum segera menikah. Ibadah ringan, dan kita sendiri di rumah itu membuat ta'lim. Mungkin hari ini kita pertama kali rekaman pun. Kita pertama kali rekaman, tapi setiap hari kita tuh sebetulnya hampir setiap hari selama PSBB itu ketika sholat di rumah, karena kita masih tinggal di zona hijau. Masjid masih banyak yang buka, tapi mungkin tidak sholat jamaah seperti di hari-hari dulu saat belum ada pandemi COVID-19. Tapi ketika sholat di rumah, ba'da sholat kita bikin taklim, ba'da taklim, tanpa persiapan, gantian kita ngisi kajian. Kita ajarkan anak-anak dari kecil, kita sholat berjamaah sama anak di rumah, baca Quran, taklim, gantian. Bahkan kita jadikan rumah itu seperti pesantren, kita setoran hafalan Quran. Di zaman Rasulullah SAW ada namanya Khulaibib. Jadi yang jomblo nikah, lihat nih. Rasul kalau ketemu pemuda langsung ditanya, ma ismuka atau ismukman, nama kamu siapa? Kemudian Rasul jawab, apa kamu udah nikah? Kalau belum menikah, maka kata Rasul SAW, segeralah menikah. Ada namanya Khulaibib pun. Khulaibib ini orang miskin, gak punya rumah, tinggal dekat Ka'bah. 40 tahun belum nikah. Bayangin 40 tahun tua banget bro. 40 tahun. Kemudian kata Rasul, emang kamu gak mau nikah? Gak ada wanita yang kamu sayang, yang kamu cintai, yang kamu pengen nikahi? Dia bilang, ada yang saya suka ya Rasulullah. Siapa? Namanya Maryam. Maryam yang mana kata Rasulullah? Itu yang rumahnya di situ ya Rasulullah. Rasul bingung kenapa? Maryam yang ditunjuk itu wanita yang cantik. Ya kembang desa lah istilah kita. Kembang desa, orang cantik. Khulaibib ini kan umur udah 40 tahun. Udah tua, hitam, bungkuk, jelek lagi mukanya. Pengen nikahin wanita cantik, ini kan luar biasa. Songong banget antum Khulaibib. Tapi karena nikah ibadah dan Rasul senang dengan ibadah nikah, Rasul urus antar Khulaibib ke rumah Maryam. Senang orang tuanya Maryam. Menikahlah Maryam dengan Khulaibib. Lihat, karena pernikahan yang berkah diantar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keturunannya itu lahir menjadi imam di Masjidil Haram di Makkah. Allahu Akbar. Dan ingat para jomblo, salah satu laki-laki yang bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang pemuda yang meninggal dunia dan seumur hidupnya tidak pernah bercita-cita untuk menikah. Jadi antum bro yang belum pernah nikah, ya cita-cita aja dulu nikah. Cita-cita insya Allah Allah kasih jalan. Jangan pernah takut dengan rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah itu jangan pernah cari yang cantik kaya, ya. Makanya ada salah satu hadis bocoran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih pasangan nih, buat antum yang jomblo-jomblo, yaitu memilih pasangan apa bun? Tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan karena 4. Yang pertama, li jamaliha, karena dia cantik.
Yang kedua, limaliha, karena dia kaya. Yang ketiga, lihasabiha, karena dia dari keturunan yang baik-baik. Yang keempat, lidiniha, karena bagus agamanya. Anak pesantren bro, tahfiz Quran, Masya Allah. Kalau kita punya istri yang soleh, tahfiz Quran, hafal Alfiyah Imriti, di rumah kita tuh bisa ngomong bahasa Arab. Nih pesan buat aneh gini bro, antum yang lulusan pesantren di rumah, di pesantren itu kan ini bun, muhaddatsun bil lughatil arabiyyah atau bil lughatil injiliziyah. Ente biasain tuh ngomong bahasa Arab Inggris, biar apa? Anak-anak antum juga terbiasa bahasa Arab Inggris. Dia denger, masuk pesantren nanti nggak asing. Oh, anak-anak emang masuk pesantren wajib. Antum zolim orang tua punya anak tapi antum nggak mau masukin jadi pondok pesantren, sombong. Emang antum bisa ngedidik dengan baik? Kita aja anak pesantren, kita lulusan pesantren, walaupun gue cuma numpang tidur dan makan doang pun, tapi gini, ternyata gue mulai ragu untuk mendidik anak di rumah. Makanya cita-cita SD itu paling telat anak udah masuk di pesantren. Kenapa? Sekalipun kita orang tua bisa mampu mendidiknya di rumah, lingkungan bro, lingkungannya Masya Allah. Nggak mungkin kita kurung anak kita di rumah. Mereka harus bersosial. Jadi masukin anak di pesantren, pesantren itu wajib. Jangan bercita-cita pengen punya anak yang soleh dan soleha kalau antum tidak masukkan dia di pondok pesantren. Pernikahan itu harus melahirkan anak-anak keturunan yang soleh dan soleha. Karena itu adalah inti dari sebuah pernikahan, ibadah dan melahirkan keturunan. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini, obrolan-obrolan santai. Kesimpulannya adalah, akhwat, jangan benci sama poligami. Akhwat, ingat sekali lagi, wahai akhwat, jangan pernah kau benci dengan poligami. Walaupun engkau tidak siap untuk dipoligami, tapi jangan pernah haramkan poligami, karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, wahai para jomblo, ayo nikah. Ibadah bro, ngobrol-ngobrol santai sama istri jadi ibadah. Dan cari istri yang soleha, ada ilmu, gak perlu cari yang cantik, yang kaya. Ingat, lidiniha fasfar bisatidin taribat yadah. Kalau kau pilih agamanya, insya Allah keberkahan, rahmat, ketenangan hidup akan ada bersamamu. Allahu Akbar. Mungkin cukup pun yang ada sampaikan pada pagi hari ini. Antum, terserah antum dah. Ya, jadi demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Semoga ada ilmu yang kita dapat. Dan oke, sekarang kita siap-siap untuk menyantap sahur. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.